Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan kami Muharlin langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi Muharlin, seperti apa kondisi terkini saat ini di sana Muharlin? Iya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Polda Metro Jaya terkait dengan penangkapan ataupun penjemputan dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Saat ini kondisinya tadi sudah ada beberapa tim kuasa hukum dari keduanya, yakni tadi ada Refli Harun, kemudian baru saja tiba tim kuasa hukum dari pihak pelapor yaitu Ade Darmawan, di mana untuk Refli Harun ataupun perwakilan dari tim kuasa hukum Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini terkait dengan penangkapan keduanya, tim kuasa hukum mengatakan jika timnya ini sangat menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni Polda Metro Jaya atas penangkapan atau penjemputan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, di mana keduanya ini dinilai cukup kooperatif dalam menjalankan atau menjalani beberapa panggilan yang dilayangkan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Untuk Dr. Tifa, secara kronologisnya tadi Dr. Tifa dijemput oleh tim kepolisian dari Polda Metro Jaya pada dini hari, yang mana tim kuasa hukum tadi menerangkan jika hari ini Dr. Tifa itu akan menjalankan sidang S3-nya, kemudian tiba-tiba dijemput di apartemennya, dan tadi juga pada pukul 7 Dr. Tifa sudah tiba atau sudah dibawa ke Polda Metro Jaya di gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya, dan tadi sempat menjalankan sidang S3-nya di gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan selain Dr. Tifa juga salah satunya yakni Roy Suryo juga ini ditangkap begitu atau dijemput oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Namun kami masih mencari informasi terkini begitu terkait dengan alasan dari penjemputan atau penangkapan dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Namun diduga sementara penangkapan keduanya ini masih berkaitan dengan kasus pelaporan atau kasus ijazah yang diduga palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo. Namun sampai dengan saat ini untuk kami belum bisa mengkonfirmasi terkait dengan alasan penangkapan dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Namun kami masih terus memantau dan nanti kami akan terus memberikan update informasi terbaru terkait dengan perkembangan penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Pram. Sejumlah kuasa hukum telah hadir di Polda Metro Jaya. Apa yang mereka sampaikan ke pihak media? Iya, untuk pihak kuasa hukum dari tim Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yakni tadi ada Refli Harun, dirinya menyampaikan jika dirinya ini menyayangkan begitu atas tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya atas penangkapan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, yang mana untuk sampai sejauh ini untuk Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini cukup dinilai kooperatif begitu dalam setiap agenda pemanggilan keduanya untuk diperiksa sebagai saksi maupun juga sebagai tersangka. Dan dari pihak kuasa hukum pelapor yakni tadi dari Ade Darmawan yakni selaku Ketua Pradi Bersatu ini dirinya mengatakan mengapresiasi begitu apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun keduanya ini masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari kepolisian ataupun dari penyidik terkait dengan apa sebenarnya alasan dari penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Pram. Ya, Muharlin, kalau kondisi terkait keduanya, apakah teman-teman media sempat melihatnya di Polda Metro Jaya atau ada informasi terbaru mengenai kondisi mereka saat ini? Iya, Pram dan juga pemirsa, untuk kondisi dari keduanya, dari Dr. Tifa ini nampak cukup baik begitu, yang mana memang dirinya sudah mungkin mempersiapkan begitu karena kebetulan dirinya akan menjalani sidang S3-nya.
pada pagi hari tadi, namun kemudian dijemput oleh tim Polda Metro Jaya. Dan juga kami memang belum melihat langsung begitu kondisi dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Namun berdasarkan foto yang tadi sempat beredar di grup WhatsApp dan juga beredar di kalangan media, ada foto Dr. Tifa dengan didampingi oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya, yakni dirinya tengah berfoto seperti sedang mempersiapkan sidang S3-nya begitu. Dan untuk Roy Suryo, kami belum melihat secara langsung kondisi dirinya begitu sampai atau begitu mendatangi Polda Metro Jaya. Namun nanti sekiranya pukul 11 tim kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akan menggelar preskon begitu untuk memberikan keterangan terkait dengan apa yang akan mereka lakukan begitu, apa yang akan tim dari kuasa hukum keduanya yang terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Pram. Ya, Muharlin, apakah Anda di sana juga mendapatkan informasi bahwa ini hanya penahanan saja? Apakah ada pemeriksaan juga di dalamnya? Terkait dengan pemeriksaan ataupun penahanan untuk Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini, kami belum mendapatkan informasi terkini. Dan juga kami juga tadi sempat menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya. Namun sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi terkait dengan seperti apa nanti proses dari keduanya, entah terkait dengan pemeriksaan ataupun penahanan. Namun hingga saat ini kami masih terus menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Baik, Muharlin, kami masih menanti update terbaru langsung dari Anda dari Polda Metro Jaya terkait penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikut ini kami kembali tayangkan pemirsa pernyataan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, yang telah berada di Polda Metro Jaya. Seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Kata sudah. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari, karena kami ada acara di Bandung. Ya. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak. Ya. Dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa. Ya, kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan, ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakannya. Jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Nggak ada. Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni ya Pak ya? Artinya kata siapa? Waktu tanggal itu sebetulnya Bapak sudah diinfokan atau bagaimana? Nggak ada.
Kan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak langsung dari di Reskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ketika ditanya oleh salah satu teman di sini, jangan-jangan yang nanya soal P21, dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melengkapi berkas. Itu saja pernyataannya. Nggak ada P21 dan lain sebagainya. Tetapi pihak sana, ya kadang-kadang kita mengatakan termulah ya, pihak yang nggak punya legal standing, yang mengatakan relawan dan lain sebagainya, kan dalam hukum ini harus jelas, saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kami yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi. Harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini, kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja. Jadi penentuannya kapan, tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak